adalah yang dicintai. Dengan apa yang buta, fasobara, kemudian dia bersabar, awwatuhu, saya akan gantikan dia min huma, dengan sebab matanya yang hilang ini jannah. Ya, saya akan gantikan dengan sebab matanya yang hilang tersebut, saya akan gantikan jannah. Itu diantara hikmahnya dari penyakit. Kemudian yang harus diyakini selanjutnya adalah sakit adalah nikmat dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sakit merupakan hikmah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang mukmin, ya, kepada seorang mukmin. Demikian juga sakit merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang mukmin. Wa basyiril mukminin, kata Allah. Beri kasih gembira, kabar gembira kepada orang mukmin, yaitu idza asabathu, ya, apabila mereka terdapat musibah, ya, mereka mengatakan apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu tentang penyakit. Ya, itu poin yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya, kita harus jelaskan ya kepada diri kita dan juga kepada pasien dan seterusnya, sabar adalah kuncinya. Ya, sabar adalah kuncinya agar senantiasa kita bersabar terhadap ujian-ujian ya yang Allah berikan ini kepada kita. Ya, ujian-ujian kepada Allah dari Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang sabar, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, fil ba's, ya, wad-dharra, dan penderitaan, wa hinal ba's, dan sabar ketika peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itu adalah ya orang yang benar, orang yang jujur, ya, orang yang benar dan orang yang jujur. Karena ujian itu membedakan antara orang yang beriman dan orang yang bohong, munafik, dengan imannya. Mana orang yang jujur dengan imannya, dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang bohong, ya, itu akan terbedakan dengan ujian. Demikian juga Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Demikian juga kita tanamkan kepada kita juga, yaitu orang yang sabar mendapat jaminan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendapat jaminan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan jannah, itu yang masuk ke dalam jannah adalah apa? Mereka yang sabar. Ya, wa jazaohum bima sabaru. Dan Allah membalas mereka dengan sabar apa? Dengan sabar. Ya, dengan sabar. Jannah diperoleh bagi orang-orang yang sabar. Ya, bagi orang-orang yang sabar. Ya, itu poin yang kedua ya, tentang sabar. Kemudian juga mungkin kita bisa ceritakan kisah-kisah orang-orang yang soleh ya, ketika mendapatkan ujian dan mereka sabar. Ada para nabi yang sampai belasan tahun itu mendapatkan penyakit ya, tapi mereka tetap bersabar hingga akhirnya Allah berikan jalan keluar. Kita jelaskan kepada mereka bahwasanya apa? Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama ya, namanya bersama itu kan berdekatan. Ya, namanya bersama itu berdekatan. Kemudian juga poin selanjutnya, hadapi sakit ini dengan kebesaran hati. Ya, artinya apa? Tinggalkan perkataan seandainya. Ya, tinggalkan mengandai-andai. Ya, karena andai-andai itu membuka pintu syaitan. Ya, karena berandai-andai itu membuka pintu syaitan. Jangan mengandai-andai. Ya, jangan mengandai-andai. Bahkan tadi di awal bahwasanya penyakit itu banyak sangat
hikmahnya. Dalam sebuah hadis mengatakan, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas." Semangatlah engkau terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Janganlah engkau lemah. Wa in asabatu syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan jika sesuatu menimpamu, maka jangan engkau ucapkan aduhai, seandainya dahulu saya mengerjakan ini dan seperti ini. Jangan katakan seperti itu. Walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Akan tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ajarin mereka untuk mengucapkan qadarullah. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah kerjakan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena perkataan aduhai, karena perkataan seandainya itu membuka amalan syaitan. Ya, karena itu membuka amalan syaitan. Kemudian jelaskan kepada mereka tentang bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Ilal maut, kecuali maut. Ya, semuanya ada obatnya. Kita ma'ruf hadis-hadisnya yang berkaitan dengan semua penyakit pasti ada obatnya. Ya. Kemudian setiap penyakit ada obatnya. Obat itu ada dua jenisnya. Ada yang berdasarkan nas, ya, ya, dan ada yang berdasarkan tajribah. Ya, tajribah itu artinya uji coba atau penelitian ilmiah, ya, penelitian ilmiah. Yang berdasarkan nas itu pasti ampuh dia. Ini soal mukmin ya. Dia pasti ampuh. Karena berdasarkan nas, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, pasti benar karena Allah mengatakannya. Apa yang berdasarkan nas? Madu, ya, madu ini madu asli tapi bukan madu ini ya. Madu, kemudian ruqyah syariah, ya, kemudian habbatus sauda. Itu syar'i, nas, pasti benar. Dan kita wajib membenarkannya. Ya, dan kita wajib itu membenarkannya. Dan yang kedua, obat yang berdasarkan tajribah. Tajribah itu penelitian ilmiah. Nah, namanya penelitian bisa benar bisa salah. Tapi penelitian ilmiah ya, penelitian ilmiah. Nah, seperti sekarang yang di rumah sakit ini. Itu dibolehkan di dalam syariat, ya, dibolehkan di dalam syariat. Selama terpenuhi memang dia berdasarkan penelitian ilmiah, tidak mengandung unsur-unsur yang haram, ya. Dia bisa menyembuhkan, ya, itu boleh. Ya, itu boleh. Maka dari sini kita tanamkan kepada pasiennya tentang haramnya pergi ke dukun, ya, tentang haramnya pergi ke dukun, mendatangi dukun, ya, kemudian bertanya tentang bagaimana penyakitnya dan seterusnya. Dan ini banyak di dalam masyarakat kita, ya, dan ini banyak, ya, bahkan saya sering isi kajian itu rumah sakit itu tempatnya orang kriminal. Kenapa kriminal? Karena kita lihat ibu-ibu pakai peniti, gitu ya, pakai pisau cutter untuk tangkal kata mereka. Ini kan kriminal namanya, membawa senjata tajam ke rumah sakit dan membawa senjata tajam ke puskesmas. Ini bisa kita lihat. Padahal ini semuanya kesyirikan. Ya, ini semuanya kesyirikan. Ya, dan ini wajib kita mendakwahkan kepada saudara-saudara kita. Dan ini nggak boleh. Ya, dan ini tidak boleh. Sebab anak-anak itu dipakai kalung-kalung hitam gitu ya. Dalamnya itu ada jarumnya, ada benangnya, dan ini kesyirikan semuanya. Ya, ini semuanya kesyirikan. Meskipun kita seorang dokter, kita jelasin ini nggak boleh di dalam syariat. Ya, ini nggak boleh di dalam syariat, dan ini justru menambah kelemahan. Ya, justru menambah kelemahan kepada kita yang sakit. Ya, kepada kita yang sakit. Nah, itu ya tentang obat, ya, tentang adapun misalnya obat yang pakai gelang apa namanya Pak? Akar kayu apa itu? Kayu bahar. Ada nggak penelitian ilmiahnya akar kayu bahar, Pak? Nggak ada. Ini kesulitan semuanya ini. Ya, nggak ada apa kayu bahar ditempel itu bisa menghilangkan, nggak ada gitu. Penelitian ilmiahnya nggak ada seperti itu. Pakai kalung atau pakai gelang-gelang giok seperti batu giok dipakai jadi gelang ya. Jadi nggak ada penelitian ilmiahnya. Maka kalau tidak ada terpenuhi dua syarat ini, ya, obat ya tidak terpenuhi dua syarat ini, yaitu berdasarkan nas dan berdasarkan tajribah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa terjatuh ke dalam perkara kesyirikan? Karena yang berhak
menentukan obat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh yang lain. Ya, tidak boleh yang lain. Bagaimana Allah menetapkan sebuah obat? Itu dengan nas dan tajribahnya manusia ini. Ya, tajribah itu penelitian ilmiah, bukan yang sangka-sangka. Ya, bukan yang sangka-sangka. Maka poin selanjutnya adalah apa? Maka wajib bagi kita, ya termasuk dokter dan seterusnya, itu ajak pasiennya untuk menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan, ceritakan pada mereka bahwasanya Allah yang memberikan penyakit, maka Allah yang mengangkat penyakit ini. Kan kita ingat, kita hafal ayatnya, Allah Hus-Samad. Allah itu tempat bergantung. Apa maknanya tempat bergantung? Menggantungkan asa kita kepada Allah, menggantungkan harap kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya sakit, ya, termasuk di dalam perkara-perkara sakit. Nah, tanamkan kepada mereka tentang tauhid, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah selain kita tautkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkan mereka untuk istighfar. Ajarkan mereka istighfar, minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok taubat? Iya, karena kita banyak dosanya. Ya, dan di awal tadi kita sudah jelaskan, sakit itu untuk menghapus dosa. Kenapa? Dan kita harus taubat. Oh, kita taubat, iya. Kita nggak sholat, kita nggak puasa sebagiannya, kita nggak bayar zakat, ya, kita ada yang mencuri, kemudian dan lain-lain. Ya, dan lain-lain dosa yang dikerjakan oleh kita, anak kita, istri kita, dan lain-lain. Dan ini kita wajib berhenti, kita jelaskan kepada pasien, ya, minta ampun, ya, taubat kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan. Kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, aku ini, yaitu Allah, tergantung dengan perasaan hambaku. Ya, aku ini tergantung dengan sangkaan hambaku kepadaku. Ya, hendaklah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan penyakit ini. Ya, dan jangan gundah gulana, jangan mengeluh kepada sesama makhluk, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya adalah jangan datangi dukun, ya, jangan datangi dukun, jangan datangi orang pintar. Nggak ada orang-orang pintar itu, semuanya pintar semuanya. Ya, jangan datangi orang pintar, karena kita khawatir tidak terpenuhi dua syarat ini, ya. Tidak terpenuhi dua syarat. Nas, ya, obat itu harus terpenuhi berdasarkan nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah Hadis, dan berdasarkan tajribah, penelitian ilmiah, ya, berdasarkan penelitian ilmiah. Karena kita khawatir nanti akhirnya ada kesyirikan, ya, dan seterusnya, ya, kesembuhan tidak kunjung, ya, harta habis, ya, akhirnya apa? Malah penyakit bertambah, bahkan kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya, semua akan indah pada waktunya. Ya, semua akan indah pada waktunya. Kalau memang dia penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, dia kita vonis meninggal, wasiat kepada mereka, hendaklah mereka ini menulis wasiat. Ingatkan dirinya tentang hutang. Ya, ingatkan dirinya tentang hutang. Semua dosa diampuni kecuali hutang. Artinya bukan hutang, ya kan? Artinya apa? Hutang ini karena kaitannya dengan hamba, bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa, ya, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah ampuni kalau Allah ganti. Tapi kalau hutang ini, kalau dia nggak ridho, ya, pasti nggak bisa dia. Ya, sampai dia dilunasi. Dia jelaskan tentang bahaya hutang ini, ya, tentang bahaya hutang, ya. Nasihati mereka, wasiat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah sholat dijaga, ya, sholat dijaga, ya, tentang sholat, ya, tentang menghadap kiblat. Ya, ini juga para pelayan kesehatan, ya, usahakan mereka untuk menghadap kiblat, karena kiblat itu syarat sahnya sholat sebagaimana wudu. Orang nggak wudu kan nggak sah, ya, orang nggak wudu nggak sah. Begitu juga orang tidak menghadap kiblat, dibantu mereka untuk menghadap kiblat. Ini yang pertama. Kemudian ada pun kalau nggak ada yang bantu juga, nggak tahu kemana nih perawatnya gitu, ya, misalnya, ya, tidak, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah subhanahu. Kemudian ada pun misalnya nanti ada penyakit yang kencing dulu, ya, anyang-anyang seterusnya, ya, kencing tapi nggak berhenti, ya, nanti kencing lagi, itu kan najis. Bagaimana dengan najisnya? Maka fattaqullaha mastata'tum, semampu, bertakwalah kalian kepada Allah semampu
kalian. Maknanya adalah najisnya diampuni, ya, najisnya diampuni, ya, bagi orang yang memang keadaannya keadaannya seperti ini, ya, tidak bisa lepas dari najis. Kan ada orang yang punya penyakit seperti ini. Kemudian juga ajarkan